Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Puspita Ayuning Tias. Saya mahasiswa akuntansi dari Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara kepada salah satu teman saya yang memiliki hobi traveling. Halo, perkenalkan nama saya Erni. Saya mahasiswi di salah satu kampus di Semarang. Jadi hobi saya traveling. Oke. Kita mulai pertanyaan nih ya, Kakak Erni. Ya boleh, silahkan. Boleh. Sejak kapan Kakak senang jalan-jalan? Sejak tahun 2016, mungkin sekitar umur 15 tahun. Sejauh ini sudah berapa tempat yang Kakak kunjungi? Kurang lebih udah 10 tempat sih ya. Yang pertama tuh Lampung, terus Kuningan, Bandung, Semarang, Solo, Jepara, Wonosobo, terus Pacitan, Malang, sama Jogja. Oh gitu. Budaya apa sih yang biasanya kakak temui di tempat yang kakak kunjungi? Karena saya lebih seringnya ke Jogja gitu, jadi yang budaya yang saya baru paham itu budaya-budaya Jogja gitu, seperti tradisi sekaten. Apa sih tradisi sekaten itu? Tradisi sekaten itu tradisi yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi tradisi itu tuh diperingati setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal. Oh, selain budaya, apalagi yang kamu jumpai? Selain budaya, ketika saya traveling itu yang saya jumpai pastinya kuliner yang khas dong, kuliner, makanan-makanan atau minuman-minuman gitu. Terus juga objek wisata yang mengandung unsur kebudayaan Indonesia. Baik. Tempat wisata yang seperti apa sih yang memiliki keterkaitan dengan budaya yang ada di Indonesia? Tempat wisata yang ada keterkaitannya dengan budaya Indonesia tuh seperti benteng, candi, terus keraton gitu, sama museum pastinya. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar agar kebudayaan dan tempat wisata yang ada itu tidak rusak dan tidak hilang? Sebenarnya semuanya tuh bisa dilakukan dari hal-hal kecil gitu, seperti tidak membuang sampah sembarangan gitu. Terus juga tidak menyentuh atau membawa barang-barang yang ada di objek wisata tersebut. Menurut kamu nih, apakah melestarikan kebudayaan itu termasuk ke dalam implementasi bela negara? Menurut saya termasuk implementasi bela negara. Kenapa? Karena bela negara itu tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik seperti wajib militer, tapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk non-fisik seperti pendidikan, sosial, moral, dan juga pastinya kebudayaan yang ada. Apa pesan kamu untuk generasi baru atau kaum milenial nih dalam mengimplementasikan bela negara khususnya di bidang kebudayaan? Untuk pesan untuk milenial gitu ya, pesan untuk milenial tuh kita dalam mencintai atau menyukai kebudayaan Indonesia itu bukan hal yang kuno atau ketinggalan zaman gitu. Kita kan hidup di era teknologi yang mungkin udah canggih banget gitu ya, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, karena yang melestarikan itu kalau bukan kita siapa lagi gitu. Baik, terima kasih kakak sudah mengizinkan saya dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait dengan kebudayaan yang kakak temui pada saat kakak melakukan perjalanan. Iya. Terima kasih. Di era modern ini, peperangan tidak hanya dilakukan secara langsung. Peperangan juga dilakukan melalui kebudayaan. Dengan masuknya kebudayaan asing di Indonesia, dapat membuat pudarnya rasa cinta tanah air yang ada di dalam jiwa rakyat Indonesia, khususnya kalangan pemuda. Untuk itu, setiap orang harus memiliki kesadaran dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena kitalah yang diharapkan dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Tanpa kita sadari, kebudayaan yang ada di Indonesia ini tidak kalah menarik dan tidak kalah uniknya dengan kebudayaan yang luar. Hanya saja kurangnya pengetahuan masyarakat, khususnya pemuda, dalam hal budaya yang ada di Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.